Madurasa adalah seorang mantan adipati yang berkuasa di daerah itu. Sedangkan Leng adalah seorang pandai besi dan akan membuat alat-alat pertanian sendiri. Mengapa Anda terlihat lesu? Ucap Ibu Keleng. Tidak, Aida. Saya hanya ingin menitipkan anak semula wayangku yang bertolak kepadamu di saat saya dari pengembara. Baiklah, Kanda. Akan saya rawat Joko Tole seperti saya merawat anak sendiri. Dalam kesehariannya, Joko Tole senang melihat Empu Keleng membuat alat-alat pertanian. Ketika Joko Tole ingin membantu, Empu Keleng gerak melarangnya karena ia takut Joko Tole yang masih kecil itu teluk. Pada suatu hari, di saat Ibu Keleng istirahat, Joko Tole mencoba membuat alat-alat sendiri. Ternyata hasilnya bagus. Ibu Keleng yang mengetahui hal itu sangat gembira sekaligus bangga kepada karya Joko Tole. Dan ia mengizinkan Joko Tole untuk berkreasi di tempat. Di kemudian hari, Joko Tole menjadi seorang membuat alat-alat pertanian hingga membuat keris dan alat-alat lain. Terdengar kabar bahwa Raja Brawijaya di Majapahit sedang mencari pandai besi yang bisa memperbaiki gerbang istana. Dalam pencariannya, semua berbagai wilayah pandai besi ia masuk dari Kabupaten Sumeneb. Namun tidak ada satupun yang bisa memperbaiki pintu gerbang istana. Dan pada akhirnya Senopati memanggil untuk memperbaiki pintu gerbang istana. Atas perintah raja, Empu Keleng menerima. Di tengah kegundahan, Empu Keleng bercerita kepada istrinya di saat makan malam. Adinda, saat ini istana membutuhkan, ucap Ibu Keleng. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan yang ada? Iya, itu yang saya pikirkan. Pekerjaan di sini cukuplah banyak, tetapi Raja Brawijaya membutuhkan sekarang juga. Sebaiknya kau pergi ke kerajaan Majapahit karena itu adalah yang mudah. Pekerjaan yang ada di sini saya yang mengerjakan. Boleh. Mic-nya. Keesokan harinya, perahu layang itu membawa Empu Keleng ke tengah laut yang berbatasan dengan Pulau Madura, Pulau Jawa. Semakin lama perahu itu terlihat kecil hingga pun pula diikuti dengan. Sesampainya di Majapahit, ternyata telah membuat proyek pembangunan pintu gerbang. Dari semua pintu gerbang yang telah dibuat, tidak ada satupun yang raja sukai. Bagaimana, Keleng? Apakah engkau sanggup memperbaiki pintu gerbang istana itu? Ucap raja. Hamba akan berusaha sekuat tenaga, Raja. Iya, kapan kau mulai bekerja? Lebih cepat, lebih baik, Raja. Di tanah Madura, istriku Keleng merasa gundah gulana. Sudah 6 bulan lamanya sang suami tak mendengar kabar kepadanya. Tole, kira-kira apa ya pekerjaan paman
apakah saya boleh menyusul paman ke kerajaan Majapahit untuk membantunya? Ingat pesan pamanmu dulu, kau harus berada tetap di sini. Tetapi kalau kau ingin menyusul pamanmu ke kerajaan Majapahit, bibi tidak melarangnya. Esokan harinya, Petole pun pergi ke kerajaan Majapahit. Sesampainya di pintu gerbang, "Hei, engkau mau kemana?" ucap penjaga. "Saya hanya ingin bertemu dengan Empu Kelek, Tuan." "Tak bisa. Sampo tak bisa diganggu, karena ia terus mengerjakan pekerjaan yang berat. Tetapi saya diutus oleh istrinya untuk menyampaikan kabar dari Madura." "Baiklah, tapi jangan lama-lama." Sesampainya di dalam istana, Joko Tole pun bertemu dengan Empu Kelek. "Hah, ternyata Empu Kelek. Kapan kau datang ke sini?" terkejut Empu Kelek. "Baru saja, Paman. Apakah Paman mengalami kesulitan dalam pekerjaan ini?" "Iya, Tole. Apakah kau datang ke sini untuk membantu Paman?" Mas, kalau ada di "Baik, Paman. Akan saya bantu Paman sampai pekerjaan ini selesai." Dalam keahlian Joko Tole, semua pekerjaan pun selesai dengan sempurna. Dan dia memiliki istri Dewi Setia sebagai penerusnya. Dan mereka berdua hidup bahagia. Nah, teman-teman, kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus menjadi seorang yang budi luhur, bekerja keras, dan menerima apapun Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisya Rani, panggilannya siapa? Aulia. Aulia. Oke, Raisya Rani Aulia ya. Satu pertanyaan aja deh. Apa sih tadi kan udah bisa ya, intinya Joko Tole ini udah pintar banget membantu pamannya juga. Apa sih yang bisa membuat Joko Tole bisa menjadi pandai besi? Belajar dari belajar sendiri. Ya. Gimana cara belajar sendirinya? Pertama, dia lihat pamannya mencoba membuat alat-alat, ternyata hasil pamannya dapat dia kemudian itu membuat alat-alat itu. Belajarnya gimana? Lebih baiknya itu mencoba untuk membuat. mencoba langsung ya. Berarti pertama memperhatikan pamannya, melihat, baru kemudian karena kayaknya masih kecil, jadi kayaknya nggak bakal boleh nih sama kayak anak kecil pegang pisau, takut kena nanti. Wah, nunggu paman tidur dulu. Tadi kan gitu ya ceritanya. Jadinya akhirnya dia belajar sendiri karena melihat ini bagus. Jadinya belajar sendiri secara langsung ya, belajar membuatnya gitu ya. Tapi yang pertama kali tadi adalah melihat dulu. Oke, terima kasih Aulia.